Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ireni Sisilia Batoteda. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat. Kami akan menjelaskan tugas kami mengenai formula gel. Dalam video ini kami akan membahas yang pertama, pengertian, kedua, zat aktif, ketiga, zat tambahan, dan yang terakhir, evaluasi. Pertama, mari kita bahas pengertian dari gel. Gel didefinisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu dispersi yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau molekul anorganik yang besar dan saling diresapi cairan. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Yosefani Tandiontong, NIM 1918046. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zat aktif. Bahan berkhasiat adalah bahan obat yang digunakan untuk tujuan pengobatan, sehingga dapat memberikan efek terapi yang diharapkan. Gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh. Contoh dari sediaan gel yaitu neomisin sulfat. Perkenalkan, nama saya Rina Ansani B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai bahan tambahan atau eksipien yang biasa digunakan pada sediaan gel. Yang pertama, basis gel, di mana pemilihan basis gel tergantung sifat obat, OTT, absorpsi, sidat kulit, dan jenis luka. Pertimbangan basis gel dipengaruhi oleh sifat zat berkhasiat dan konsistensi sediaan yang diharapkan. Sifat basis perlu diperhatikan adalah tidak berkhasiat, tidak mengiritasi, dan menghidrasi, bersatu dengan zat aktif secara kimia dan fisika, dan stabil secara kimia dan fisika. Contoh bahan yang dapat digunakan adalah NaCNC, karbopol, dan HPMC. Yang kedua, bahan pengawet. Bahan pengawet merupakan zat yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Kriteria pengawet yang dapat digunakan antara lain tidak toksik, tidak mengiritasi, dan lebih memiliki daya bakterisid daripada bakteriostatik, efektif pada konsentrasi rendah untuk spektrum luas, stabil pada kondisi penyimpanan, tidak berbau dan tidak berasa, tidak mempengaruhi atau dapat bercampur dengan bahan lain dalam formula, dan harganya yang relatif lebih murah. Contohnya DMDM Hidantoin, Nipagin, dan Divasol. Saya Jeffrey Lepong yang akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Yang berikutnya adalah bahan pelembab. Bahan pelembab adalah zat yang digunakan untuk mencegah keringnya preparat karena berhubungan dengan kemampuan sediaan untuk menahan lembab. Dengan adanya pelembab, maka penguapan air oleh sediaan dapat diminimalisir sehingga sediaan tidak kering saat penyimpanan maupun pengaplikasian. Contohnya dari bahan pelembab ini adalah gliserin, propilen glikol, dan sorbitol. Berikutnya adalah pelarut. Pelarut yang biasa digunakan dalam sediaan gel ini adalah aquades. Aquades merupakan air hasil penyulingan yang bebas dari zat-zat pengotor sehingga bersifat murni dalam laboratorium. Aquades berwarna bening, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Aquades biasanya digunakan untuk membersihkan alat-alat laboratorium dari zat pengotor. Perkenalkan, nama saya Yunita Sampa. Saya akan menjelaskan mengenai evaluasi sediaan. Yang pertama, uji organoleptis. Organoleptis merupakan pengujian kualitas suatu bahan atau produk menggunakan panca indera manusia. Organoleptis biasanya dilakukan secara makroskopis dengan mendeskripsikan warna, kejernihan, transparansi, kekeruhan, dan bentuk sediaan. Yang kedua yaitu uji daya lekat. Uji daya lekat adalah uji yang dilakukan secara visual dengan melihat apakah sediaan dapat melekat sempurna apa tidak pada objeknya ketika diaplikasikan pada kulit. Daya lekat merupakan kemampuan sediaan untuk menempel pada lapisan epidermis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nobi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang evaluasi sediaan. Di sini ada uji homogenitas. Pemeriksaan homogenitas dapat dilakukan secara visual. Homogenitas gel diamati pada kaca objek di bawah cahaya. Diamati apakah terdapat bagian-bagian yang tidak tercampur dengan baik. Gel yang stabil harus menunjukkan susunan yang homogen. Lahman 1994. Terus ada uji pH. Nilai pH idealnya sama dengan pH kulit atau tempat pemakaian. Hal ini bertujuan untuk menghindari iritasi. pH normal kulit manusia berkisar antara 4,5 sampai 6,5. Trailos and Lauren 2006. Oke, baik.
saya Hesti Novrianti, NIM 190180049 akan melanjutkan penjelasan mengenai evaluasi sediaan, yaitu uji viskositas. Viskositas merupakan gambaran suatu benda cair untuk mengalir. Viskositas menentukan sifat sediaan dalam hal campuran dan sifat alirnya pada saat produksi, dimasukkan ke dalam kemasan, serta sifat-sifat penting pada saat pemakaian, seperti konsistensi, daya sebar, dan kelembapan. Kemudian ada uji daya sebar. Uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui kemampuan penyebaran sediaan gel saat dioleskan di kulit. Sebuah sampel dengan volume tertentu diletakkan di atas permukaan kaca, lalu kaca tersebut diberi beban anak timbangan di atas permukaannya. Daya sebar berkaitan dengan kenyamanan pada saat pemakaian. Sediaan yang memiliki daya sebar baik sangat diharapkan pada sediaan topikal. Daya sebar sediaan semi padat berkisar antara diameter 3-5 cm. Sekian pemaparan video terkait formulasi gel. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami bagikan di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.